Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Di belantara Dia tetap menuntunku, sungai di gurun ku temui, langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan, Tuhan pasti berjalan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu.
Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu melimpah bagiku. Shalom semuanya, puji Tuhan, kita akhirnya kembali diberi kesempatan untuk kita kembali mendengar firman Tuhan dalam kitab Ayub. Kita sudah mendekati ya akhir dari kitab Ayub, pasal-pasal terakhir dari kitab Ayub. Sehingga saya percaya bahwa selama dari pasal 1 sampai pasalnya yang ke-38, dan kita akan melihat pasal ke-39, ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan sudah nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Setiap kita mengalami sebuah ujian, penderitaan, pergumulan yang mungkin orang lain tidak tahu atau tidak rasakan. Tapi percayalah, dalam setiap pergumulan, setiap penderitaan yang kita alami, ada Tuhan di sana yang bersama-sama dengan kita untuk berjalan melalui setiap pergumulan, ujian dalam setiap kehidupan kita. Untuk kita lebih masuk lebih dalam dari pemberitaan firman yang akan kita dengar, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang akan kami dengar, Engkau boleh mempersiapkan hati kami, jadikan hati kami seperti tanah yang gembur, sehingga setiap firman-Mu ditaburkan, firman itu akan bertumbuh dan menghasilkan buah. Pakai anak-Mu Tuhan yang hanya alat-Mu, yang tidak pernah mampu tanpa Engkau. Di dalam nama Yesus, amin. Salam, sekali lagi salam ya. Hari ini kita akan melihat di dalam Ayub pasal yang ke-39 ya.
Di sini berbicara tentang bagaimana Allah peduli pada ciptaannya. Bahkan kita lihat binatang liar pun sekalipun itu Tuhan pedulikan. Untuk menunjukkan kepada Ayub betapa hikmat dan kuasa Allah tidak bisa dibandingkan dengan pemikiran kita. Ya, hikmat kita yang hanya sedikit, kemampuan pengetahuan kita yang hanya sedikit sekali tidak bisa kita bandingkan untuk kita bisa memahami sepenuhnya. Oh, Allah itu seperti ini, Allah harus seperti ini, tidak bisa. Ya, karena Allah itu penuh dengan hikmat yang luar biasa, pengetahuan, maha tahu. Ya, karena dia Allah yang luar biasa, dan keluar biasaannya itu dia tunjukkan. Kalau di dalam pasal yang sebelumnya, pasal yang ke-38, ya, kita melihat di sana, ya, bagaimana Tuhan menjawab pada Ayub melalui alam semesta, berbicara tentang alam semesta untuk menunjukkan kepada Ayub keterbatasan pengetahuan, hikmat yang dia miliki, ya. Dan melalui alam semesta Allah menunjukkan kepeduliannya. Allah yang maha tahu itu, yang luar biasa itu, peduli bahkan kepada alam semesta sekalipun. Waktu dia menciptakan alam ini, bumi ini. Begitu juga dengan kehidupan kita, ya. Bagaimana Allah peduli dalam setiap kehidupan kita yang kadang kita tidak mengerti, ya. Dan sekali lagi, ya, pembahasan kitab Ayub ini, ya, yang mengajarkan kepada kita sebagai orang percaya, ya, sekalipun kita akan masuk yang namanya masa-masa sulit, ya, di mana Tuhan mau kita mengalami pertumbuhan iman yang terus menerus, ya, walaupun dalam proses itu kadang kita sangat berat sehingga kita bertanya tentang Tuhan. Akhirnya kita mempertanyakan kasih Tuhan, kita mempertanyakan keberadaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Tapi pertanyaan apapun yang kita miliki, percayalah Tuhan selalu ada buat kita. Karena itu janji kebenaran firman-Nya. Seperti yang saya ulang lagi katakan di pasal yang sebelumnya, pasal 38, Allah berbicara melalui alam semesta, ingin menunjukkan keterbatasan pengetahuan Ayub, tetapi Allah tetap peduli. Bahkan melalui alam semesta ini menunjukkan kepeduliannya. Dan di pasal yang ke-39 kita akan melihat di pasal ini tentang keberadaan kepedulian Allah melalui bahkan hewan liar yang Allah pedulikan, ya. Bahkan tentang hewan-hewan liar ini Tuhan pedulikan, dan itu ditunjukkan kepada Ayub. Makanya sebelum kita membahas bagian ini lebih dalam, ya, ayat-ayatnya, ya, saya ingin memberikan garis besar yang akan kita lihat dalam pasal 39 ini untuk kita bisa melihat apa yang saya maksudkan. Ya, di ayat pertama sampai ayat kedua, di situ bagaimana berbicara tentang singa. Ya, ayat 1 dan 2 kita akan melihat bagaimana Allah berbicara tentang singa, ya. Dan di ayat yang ketiga berbicara tentang gagak. Ya, di ayat yang keempat sampai ayat ke-7 nanti kita akan lihat berbicara tentang kambing gunung, ya. Dan di ayat 8 sampai 11 berbicara tentang keledai liar. Dan di ayat 12 sampai 15 berbicara tentang lembu hutan, ya. Dan di ayat 16 sampai 21 berbicara tentang burung unta, ya. Dan di ayat 22 sampai 28 berbicara tentang kuda yang tidak pantang menyerah, tentang kekuatan kuda, ya, keganasan kuda yang tidak pantang menyerah. Ayat 29 sampai 33 berbicara tentang burung elang dan raja wali, ya. Dan ayat 34 sampai 38 berbicara tentang bagaimana Ayub pada akhirnya merendahkan diri di hadapan Tuhan. Menarik, kenapa? Karena di dari ayat 1 sampai ayat yang ke-33 berbicara tentang binatang-binatang liar yang ditunjukkan Tuhan di sini, ya. Dan ini menunjukkan tentang bagaimana Ayub yang mungkin terlalu fokus dengan hikmat, pengetahuan yang dia miliki sampai lupa ada Allah yang penuh dengan hikmat, ada Allah yang maha tahu itu, yang berkuasa, yang selalu ada bersama dia. Sehingga Tuhan ingin tunjukkan kepada Ayub, ya, kepengetahuanmu itu terbatas untuk bisa menilai atau untuk bisa langsung mengklaim, oh, Allah tidak peduli sama dia.
Ya, tidak bisa. Kenapa? Karena Allah itu sangat peduli, sehingga Allah tunjukkan di jawaban-jawaban Allah dari pasal 38 kepada Ayub dan 39 yang akan kita lihat ini, itu menunjukkan bahwa Ayub nggak ngerti apa-apa bahkan tentang binatang-binatang ini. Dan itu membuktikan bahwa ketidakpengertian Ayub membuat dia harusnya bersandar kepada Allah yang tahu segalanya, yang peduli. Kalau binatang-binatang liar sini aja Tuhan pedulikan, apalagi Ayub. Seperti itu. Dan itu yang mau Tuhan tunjukkan. Bukan hanya kepada Ayub, kepada kita semua. Kalau ciptaannya binatang-binatang liar yang mungkin ya secara logika ini binatang-binatang yang nggak perlu dipedulikan itu Allah pedulikan. Apalagi kita anak-anaknya. Kita harus yakin dan percaya bahwa Allah peduli, mengerti apapun yang kita lalui. Walaupun terkadang cara Allah menjawab pergumulan kita, cara Allah menjawab setiap tantangan ujian dalam hidup kita berbeda seperti apa yang kita mau. Tidak sesuai seperti yang kita mau. Karena Allah memiliki caranya sendiri, jalannya sendiri. Dan jalan Allah adalah jalan yang terbaik buat saudara dan saya. Ya, kita akan lihat ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Firman Tuhan, dapatkah engkau memburu mangsa untuk singa betina dan memuaskan selera singa-singa muda? Kalau mereka merangkak di dalam sarangnya, mengedap di bawah semak belukar. Wow, di sini kita lihat ayat 1 sampai ayat 2 jelas berbicara tentang singa betina. Apa yang Tuhan mau katakan di sini pada Ayub adalah bagaimana pemikiran Ayub yang sekali lagi sangat kecil, sangat dangkal, tidak mungkin bisa memahami kemahakuasaan dan hikmat Allah. Ya, Tuhan ingin menunjukkan ya kepada Ayub bahwa bahkan Ayub tidak mengerti soal insting singa betina ini. Ya, bagaimana cara mereka memburu seperti itu. Ya, tetapi dikatakan Allah tahu dan Allah peduli. Dikatakan jelas di sini bahwa mengendap di bawah semak belukar. Memang kena cara singa untuk berburu seperti itu. Kalau kita perhatikan ya acara-acara dokumenter ya seperti itu, bagaimana singa memburu, buruannya itu mereka akan nyelinap gitu di semak-semak baru langsung dong serang, dong terkam. Dan itu Allah sudah pedulikan, Allah sudah atur begitu luar biasanya. Ayub tidak mengerti itu, Ayub tidak paham itu, sehingga Allah tunjukkan itu kepada Ayub. Ya seperti itu. Dan bahkan di ayat ketiga dikatakan, siapakah yang menyediakan mangsa bagi burung gagak apabila anak-anaknya berkoak-koak kepada Allah, berkeliaran karena tidak ada makanan? Siapa yang sediakan ini makanan ya kepada burung gagak, kepada anaknya ketika mereka berteriak-teriak, ketika tidak ada makanan? Allah yang pedulikan. Wow, Allah sampai peduli bagaimana caranya singa betina berburu, bagaimana anak-anak ini diberi makan. Allah peduli karena memang firman Tuhan jelas katakan, kalau kita baca sama-sama ya di dalam kita lihat di sini ya, kepedulian Allah yang luar biasa. Wow, ya, saya sangat senang. Di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 26 katakan seperti ini. Matius pasal yang ke-6 ayat 26 firman Tuhan. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Bayangkan kalau burung gagak aja Tuhan pelihara. Ya dikatakan siapa yang beri makan? Ya pasti Tuhan. Kalau burung-burung saja Tuhan pelihara, apalagi kita anak-anak Tuhan, apalagi kita yang bagian dari Tuhan, yang punya iman di dalam Dia. Ya, jadi jangan karena kesengsaraan yang begitu ngeri memang. Ya, kita langsung dengan pengetahuan kita yang dangkal langsung bilang, oh Tuhan tidak ada, Tuhan tidak peduli. Jangan, ya, jangan. Percaya, yakin bahwa Tuhan selalu ada buat saudara dan saya. Ya, ingat ya, dalam kesengsaraan yang memang kita lalui terkadang membuat kita tidak sanggup atau tidak tahan. Tapi jangan pernah ragukan kepedulian Tuhan bagi saudara dan saya.
Karena kalau burung di udara saja Tuhan pelihara, Tuhan jaga, apalagi kita, ya pasti Dia akan pedulikan kita. Dia akan pedulikan saudara, Dia akan pedulikan saya. Ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Apakah engkau mengetahui waktunya kambing gunung beranak, atau mengamati rusa waktu sakit beranak? Dapatkah engkau menghitung berapa lamanya sampai genap bulannya, dan mengetahui waktunya beranak? Dengan membukukan diri mereka melahirkan anak-anaknya dan mengeluarkan isi kandungannya. Anak-anaknya menjadi kuat dan besar di padang. Mereka pergi dan tidak kembali lagi kepada induknya. Ya, wow. Di ayat ke-4 sampai ke-7 ini bicara tentang kambing gunung. Sekali lagi, Tuhan mempertanyakan Ayub tentang kambing gunung ini. Ya, idenya untuk membuat Ayub menyadari keterbatasannya di dalam pengetahuannya, ya, tentang pengetahuan, bahkan tentang kambing gunung beranak ini Tuhan tunjukkan seperti itu. Ya, walaupun kambing gunung beranak ini memang dikatakan dengan jelas cara melahirkannya sangat berbeda jauh dengan manusia. Kalau kita lihat di sini kambing beranak, di situ dapatkah engkau menghitung berapa lamanya sampai genap bulannya dan mengenai waktunya beranak? Dengan membukukan diri mereka melahirkan anak-anaknya dan mengeluarkan isi kandungannya. Anak-anaknya menjadi kuat. Jadi memang kalau kambing gunung, ya, kalau kita lihat memang binatang seperti kambing, lembu, ya, seperti itu, kalau mereka memang beranak, itu nggak nunggu lama untuk anaknya itu bisa kuat langsung berdiri, seperti itu, berjalan. Ya, beda dengan manusia itu harus butuh perawatan yang luar biasa. Bayangkan mereka mengandung, ya, ibu-ibu mengandung dan melahirkan anaknya itu nggak langsung bisa jalan, ya, butuh waktu yang sangat lama untuk bisa berjalan, ya, seperti itu. Dan bayangkan, dan ini Tuhan tahu, Tuhan sudah atur sedemikian indahnya, sedemikian bagusnya, ya, begitu luar biasanya Tuhan atur seperti itu. Dan ini semua ditunjukkan, dibahas oleh Tuhan di depan Ayub untuk menunjukkan keterbatasan dari Ayub, ya, ketidakmampuan Ayub untuk bahkan mengerti tentang bagaimana kambing gunung ini melahirkan, beranak, ya. Dan bukan hanya Ayub, harusnya kita semua kagum, ya, akan hikmat dan tuntunan atau order yang Allah sudah desain dan atur, yang begitu indahnya, yang begitu luar biasanya. Bahkan Tuhan peduli tentang kambing hutan ini, bagaimana kambing gunung ini beranak. Kalau Tuhan peduli detail begitu jelasnya tentang kambing beranak, kambing gunung ini, apalagi saudara dan saya, ya, Tuhan tahu benar detail kehidupan kita, persoalan kita, masalah kita, beban hidup kita, pergumulan kita. Dia tahu segalanya. Jangan ragukan Tuhan. Sekali lagi, saya percaya bahwa tidak kebetulan Tuhan bahas tentang binatang-binatang liar ini, ya. Kalau binatang liar ini aja Tuhan order begitu bagusnya, indahnya, kapan mereka harus melahirkan. Tuhan tahu, kita tidak tahu, Tuhan tahu, ya. Tuhan mengerti itu, ya. Dan Tuhan pedulikan yang mereka tidak dipedulikan oleh siapapun. Karena ya kambing hutan, ya, gunung. Apalagi kita, ya, seperti itu. Ayat 8 sampai 11. Siapakah yang menggambar keledai liar, atau siapakah yang membuka tali tambatan keledai jalang? Kepadanya telah kuberikan tanah dataran sebagai tempat kediamannya, dan padang masih sebagai tempat tinggalnya. Ia menertawakan keramaian kota dan mendengarkan teriak si pengiring. Ia menjelajah gunung-gunung pada padang rumputnya dan mencari apa saja yang hijau. Ya, jelas, ya, keledai liar, ya, mereka cari apa saja yang hijau. Untuk apa? Untuk makan, ya. Kalau kita bicara tentang keledai liar, ini mengingatkan kita, ya, tentang freedom, tentang kebebasan yang dijanjikan Tuhan kepada Ismail, bahwa dia menjadi orang yang bebas, ya, yang liar, seperti itu. Di Kejadian 16 ayat 12, ya, dikatakan seperti ini. Kejadian 16 ayat 12. Kejadian 16 ayat 12, firman Tuhan, seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu, tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia, dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Ini berbicara tentang Ismail, janji seperti apa dia nanti waktu dia
besar, ya, seperti itu. Dia seperti keledai liar, dia akan lawan semuanya, seperti itu. Karena memang kalau keledai liar tuh ganas, ya, seperti itu, ya. Ayat 12 sampai ayat yang ke-15. Apakah lembu hutan mau takluk kepadamu, atau bermalam dekat palunganmu? Dapatkah engkau memaksa lembu hutan mengikuti alur bajak dengan keluhan? Atau apakah ia akan menyisir tanah lembah mengikuti engkau? Percayalah engkau kepadanya karena kekuatan yang besar, atau kau serahkankah kepadanya pekerjaanmu yang berat? Apakah engkau menaruh kepercayaan kepadanya bahwa ia akan membawa pulang hasil tanahmu dan mengumpulkan di tempat pengirikanmu? Wow. Kalau kita lihat di sini di ayat 12 sampai yang ke-15 berbicara soal lembu hutan. Walaupun beberapa penafsir mengatakan sebenarnya lembu hutan ini bukan tafsiran yang tepat. Ini lebih mengarah kepada sebuah binatang ancient yang kuno, memang yang sangat ganas, yang sangat luar biasa kekuatannya, yang nggak mungkin bisa diatur, ya, seperti itu. Dan di sini saya sangat setuju, ya. Saya percaya bahwa Ayub memang secara knowledge itu lebih pintar dari binatang ini. Tetapi binatang ini, bahkan lembu hutan ini yang disebutkan dalam Alkitab, ya, tetap tidak mau tunduk kepada Ayub, ya, karena dia begitu liarnya, begitu kuatnya seperti itu. Dan Ayub harusnya menyadari, ya, keterbatasan pengetahuan dan keterbatasan otoritas bahkan atas hewan-hewan liar, ya. Karena memang kita lihat di sini hanya Tuhanlah yang mempunyai otoritas atau maha tahu atas segalanya, bahkan termasuk binatang lembu hutan ini, ya. Ayub harus menyadari dia tidak bisa mengendalikan lembu hutan ini, tetapi Tuhan bisa. Makanya Tuhan berkata, siapa yang bisa kuasai, siapa yang bisa menundukkan ini lembu hutan ini, ya, binatang yang buas ini, seperti itu, ya, yang sangat kuat ini, ya, dengan kekuatan yang begitu besar. Apakah engkau bisa kendalikan? Apakah engkau bisa mengerti? Apakah dia bisa tunduk kepadamu? Jawabannya, Ayub tidak tahu, ya. Ayub tidak tahu, tapi Tuhan tahu, karena Tuhan yang punya otoritas atas bahkan binatang yang begitu mengerikan sekalipun, yang begitu liar sekalipun, ya. Dan ini ingin menunjukkan kepada Ayub bahwa dia tidak tahu apa-apa, tapi Tuhan tahu, ya, seperti itu. Ayat yang ke-16 sampai 21. Dengan riang sayap burung unta berkepak-kepak, tetapi apakah kepak dan bulu itu menaruh kasih sayang? Sebab telurnya ditinggikannya di tanah dan dibiarkannya menjadi panas di dalam pasir, tetapi lupa bahwa telur itu dapat terpijak kaki dan diinjak-injak oleh binatang-binatang liar. Ia memperlakukan anak-anaknya dengan keras seolah-olah bukan anaknya sendiri. Ia tidak peduli kalau jerih payahnya sia-sia, karena Allah tidak memberikannya hikmat dan tidak membagikan pengertian kepadanya. Apabila ia dengan megah mengepakkan sayapnya, maka ia menertawakan kuda dan penunggangnya. Di sini sangat menarik. Kenapa saya katakan menarik? Di sini berbicara tentang burung unta, ya. Kita tahu, ya, dikatakan bahwa apa yang Tuhan bicara tentang burung unta ini, ya. Yang pertama kita tahu bahwa dia tidak memiliki kasih sayang. Kenapa tidak memiliki kasih sayang? Dikatakan itu Tuhan yang bilang langsung, ya. Karena telurnya itu dibiarkan di atas pasir yang panas. Walaupun niatnya untuk supaya telurnya ini menetas, ya, seperti itu, ya. Jelas. Karena dikatakan di situ, ya, sebab telurnya ditinggalkannya di tanah, dibiarkan menjadi panas di dalam pasir, tetapi lupa bahwa telur dapat dipijak kaki dan diinjak-injak oleh binatang-binatang liar, ya, yang memperlakukan anak-anaknya dengan keras seolah-olah bukan anaknya sendiri, ya, seperti itu. Jadi di sini dikatakan dengan jelas, ya, walaupun tujuannya dari si unta ini, ya, dikatakan, ya, burung unta ini, ya, burung unta, jelas sekali, ya. Ini dikatakan niatnya memang supaya biar telurnya menetas dan anaknya lahir seperti itu. Tetapi di sini menunjukkan ketidaksayangannya. Kenapa? Karena dia tidak berpikir mungkin dikatakan binatang liar yang lain menginjak-injak telur-telurnya dan pecah pada akhirnya dan anaknya mati semua. Dan dia tidak pedulikan itu, dikatakan dengan jelas, ya. Dia memperlakukan anak-anaknya dengan keras seolah-olah bukan anaknya. Kenapa? Di ayat 20 jawabannya jelas, karena Allah tidak memberikan dia hikmat. Wow, ya. Dan jelas memang ini karena memang ini binatang, ya, burung unta ini, ya.
Seperti itu. Tetapi Tuhan peduli. Ya, Tuhan tunjukkan kepada Ayub, ini loh ada burung unta yang bahkan dia tidak peduli sama anak-anaknya. Tuhan tetap pedulikan. Tuhan tetap ingat dan tahu detail tentang ini burung unta. Apalagi lu, ya, apalagi Ayub. Tuhan pasti akan sangat pedulikan saudara dan saya. Tetapi menarik, di luar dari itu kita bisa melihat bagaimana ya burung unta yang tidak peduli ini sama anak-anaknya ya berbeda dengan Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang kita puja, Tuhan yang kita agungkan, ya Tuhan yang begitu mencintai, menyayangi kita. Kenapa kita harus ragukan Dia? Ya burung unta mungkin kalau orang tua kita burung unta ya kita ragukan, bayangkan ditinggalkan gitu saja, ditanam di pasir biar netas-netas sendiri, ya seperti itu. Beda dengan Tuhan Allah kita yang sangat peduli dengan kita. Ya ini menunjukkan tentang perbandingan kepedulian Allah yang luar biasa. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang berbeda dengan burung unta ini. Sangat jauh sekali. Ya, kepedulian Allah. Kalau Allah jebakan peduli sama burung unta yang tidak peduli sama anak-anaknya, Tuhan tahu detail tentang mereka, apalagi terhadap kita, anak-anak yang Dia kasih, yang bahkan sejak kandungan Allah telah memanggil kita. Allah telah tahu nama kita dengan jelas. Di dalam Yesaya 49 ayat 1 katakan seperti itu. Ya, dan bahkan di dalam Yeremia 1 ayatnya yang kelima dikatakan bahwa sejak dalam kandungan Allah yang membentuk kita. Jadi Allah yang membentuk kita sejak dalam kandungan, ya, bukan hanya Dia peduli setelah kita ada di dunia ini, tidak, bahkan sejak kita diciptakan di dalam kandungan Allah sudah memanggil nama kita. Karena Allah yang membentuk kita di dalam kandungan. Yeremia 1 ayat 5, Yesaya 49 ayat 1. Jadi jangan pernah bahwa engkau berkata bahwa engkau gagal, engkau celaka. Jangan. Pada saat engkau ada di dalam Tuhan, percayalah hidupmu sangat berharga. Karena Allah sudah mengenal engkau bahkan sejak dalam kandungan. Karena Allah yang membentuk engkau sejak engkau di dalam kandungan. Untuk apa? Untuk tujuan yang mulia. Untuk engkau boleh dipakai oleh Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Allah sangat peduli sama kita. Bahkan Filipi 1 ayat 6, Dia berkata bahwa Dia yang memulai pekerjaan baik dalam hidup kita akan menyelesaikannya sampai akhir. Jadi dari awal Dia sudah bersama-sama dengan kita. Pekerjaan baik apa? Keselamatan yang Dia sudah berikan untuk saudara dan saya itu lebih dari cukup menunjukkan kasih yang begitu besar yang Allah sudah berikan semuanya. Ya, keselamatan itu yang Dia berikan. Bahkan di saat kita masih berdosa, Dia menyelamatkan kita. Roma 5 ayat yang ke-8. Ya, Dia lahir, Dia mati, Dia disalibkan, bangkit di hari ketiga, Dia naik ke surga buat saudara dan saya. Itulah kasih Tuhan bagi saudara. Dan Tuhan lakukan itu bukan di saat kita benar, bukan di saat kita sedang baik-baik saja, tidak. Jelas di saat kita berdosa Dia menunjukkan kasih-Nya. Roma 5 ayat 8. Di saat seharusnya kita nggak pantas untuk diselamatkan, tapi disitulah Tuhan datang menyelamatkan kita. Dengan apa? Dia lahir ke dunia, Dia mati di atas kayu salib untuk menggantikan judgment Allah yang ada, yang harus kita tanggung. Tapi Allah bayar semuanya, sehingga kita nggak perlu menerima penghukuman Allah. Dia bangkit di hari ketiga untuk memberikan janji kebangkitan hidup, ya, sehingga saudara dan saya memiliki janji akan kebangkitan setelah kematian. Dan Dia naik ke surga, dikatakan jelas di Yohanes, menyediakan tempat bagi saudara dan saya, bagi kita semua yang percaya di dalam nama Yesus Kristus. Ya, sehingga pada saat kita ke surga sudah ada tempat bagi saudara dan saya. Dan itu Allah kita yang luar biasa, yang sangat peduli. Karena kita anak-anaknya. Karena Yohanes 1 ayat 12, kita diberi kuasa, barang siapa percaya dalam nama Yesus, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Jadi dengan kataan kita menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak Allah, seperti itu. Dan Allah yang adalah Bapa kita begitu mencintai, mengasihi kita kalau Dia rela menyerahkan anaknya yang tunggal. Sehingga barang siapa yang percaya tidak binasa dan peroleh hidup yang kekal, apalagi yang lain Dia akan tambahkan kepada kita. Makanya bagian kita sebagai anak-anak Tuhan, carilah kerajaan Allah terlebih dahulu. Ya, cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Temui pribadi Allah.
bersekutu dengan dia di dalam doa, bahkan di dalam setiap pergumulan hidup, tantangan yang kita harus lalui. Amin. Dimanapun kita saat ini, Bapak, Mama, Saudara semua, percayakan hidup kita kepada Allah yang sangat peduli terhadap kita. Ayat 22-28 firman Tuhan, Engkaulah yang memberi tenaga kepada kuda, Engkaulah yang mengenakan surai pada tengkuknya, Engkaulah yang membuat dia melompat seperti belalang, ringkiknya dahsyat mengerikan. Ia menggaruk tanah lembah dengan gembira, dengan kekuatan ia maju menghadapi senjata. Kedahsyatan ditertawakannya, ia tidak pernah kecut hati, ia pantang mundur menghadapi pedang. Di atas dia tabung panah gemerincing, tombak dan lembing gemerlapan. Dengan gerang galak diulurnya tanah, dan ia meronta-ronta kalau kedengaran bunyi sangkakala. Ia meringkik setiap kali sangkakala ditiup, dan dari jauh sudah diciumnya perang, gertak para panglima dan peki. Di sini memang tentang berbicara kegagahan kuda, dan kita tahu bahwa kuda ini dipakai untuk media peperangan di zaman masa perang zaman dulu. Sekarang ada tank ya, sekarang ada pesawat tempur ya, sekarang ada jet-jet canggih ya, kalau perang kapal-kapal hebat. Kalau dulu kuda itu paling luar biasa. Kereta kuda itu dipakai untuk melambangkan kegagahan di saat peperangan ya, seperti itu ya. Dan bahkan di sini kekuatan kuda Tuhan bicara ya, untuk menunjukkan kepada Ayub siapa yang kasih ini kegagahan kekuatan kuda ini ya. Apakah Ayub? Jelas tidak. Siapa? Tuhan ya, Tuhan ya yang memberikannya kepada kuda ini. Ayat 29-33. Oleh pengertian muka burung elang terbang, mengembangkan sayapnya menuju ke selatan. Atas perintah muka Raja Wali terbang membumbung dan membuat sarangnya di tempat yang tinggi. Ia diam dan berserang di bukit batu, di puncak bukit batu dan di gunung yang sulit didatangi. Di sana ia mengintai mencari mangsa. Dari jauh matanya mengamak-ngamati, anak-anaknya menghirup darah, dan di mana ada yang tewas, disitulah ia. Memang benar ya, mata elang itu tajam sekali. Kalau saudara lihat bagaimana elang berburu, dia putar dulu baru langsung mungkin dan mengambil itu mangsanya. Karena ketajaman mata yang begitu luar biasa yang dimiliki ya. Dikatakan dengan jelas bahwa mereka membumbung ya, melambung di udara ya, dan memang luar biasa ya, seperti itu ya. Tetapi keluar biasaan ini siapa yang buat? Kuat dan ganasnya ini elang dan Raja Wali siapa yang buat? Tuhan. Apakah Ayub pernah berpikir itu kenapa Tuhan bahas ini semua binatang-binatang ini kepada Ayub ya, untuk menunjukkan sekali lagi keterbatasan yang Ayub miliki, sehingga dia tidak pantas langsung menjudge, menghakimi Tuhan seperti yang dia tahu. Tidak ya, tidak seperti itu. Karena Allah di luar dari bahkan kemampuan kita untuk kita bisa pahami dia. Karena dia Allah yang menciptakan langit dan bumi, semesta ini seisinya, bintang-bintang semuanya, galaksi. Allah yang ciptakan. Seperti dia Allah yang luar biasa. Tapi juga Allah yang bisa kita rangkul, yang bisa kita peluk, kita bisa rasakan. Karena dia rasakan apa yang kita rasakan. Karena demi saudara dan saya, dia datang ke dunia ya, menjadi sama seperti kita, merasakan apa yang kita rasakan, hanya dia tidak berdosa. Dan dia mati di kayu salib untuk saudara dan saya. Itu Tuhan kita yang luar biasa ya. Kalau saya lihat poinnya tentang bagaimana kenapa Allah menunjukkan tentang binatang-binatang liar ini ya, cara mereka berburu, tentang tenaga mereka, ketajaman mereka, kekuatan mereka, keberanian mereka. Untuk apa? Untuk melihat Ayub ya, untuk Ayub bisa melihat dan menyadari bahwa pengetahuannya, hikmatnya yang terbatas tidak bisa dibandingkan dengan pengetahuan hikmat Allah yang begitu luar biasa. Dan kalau Allah peduli sama ini binatang-binatang yang bahkan Ayub tidak pernah pikirkan dan pedulikan, apalagi Ayub yang adalah anak-anaknya ya, seperti itu. Hamba yang dikatakan dia jujur, saleh, menjauhi kejahatan dan takut akan Tuhan. Pasti Allah sangat pedulikan dia ya, pasti Allah sangat pedulikan dia. Makanya setelah Allah berbicara ini kepada Ayub, apa respon Ayub? Ayat 34-38. Ayub merendahkan diri di hadapan Allah ya. Di bagian terakhir,
Maka jawab Tuhan kepada Ayub, apakah si pengancam hendak membantah dengan yang maha kuasa? Itulah sebabnya tanpa pengertian hendaklah mencela Allah menjawab. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, sesungguhnya aku ini terlalu hina. Jawab, apakah yang dapat kuberikan kepadamu? Mulutku tertutup dengan tangan. Satu kali aku berbicara tetapi tidak akan kuulangi. Bahkan 2 kali tapi tidak akan kulanjutkan. Artinya ya, bahwa apa yang dia katakan sebelumnya dia tidak berani lagi katakan. Karena dia menyadari bahwa ternyata dia tidak tahu apa-apa dan Tuhan tahu apa-apa. Dan begitulah seharusnya respon kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, kita boleh saja gagal. Ya, kita boleh saja jatuh. Tapi di saat kejatuhan, kegagalan kita menyadari ada Allah yang peduli, ada Allah yang tidak pernah melepaskan kita, yang memiliki pengetahuan yang begitu luar biasa, yang tahu secara detail kehidupan, persoalan, pergumulan kita. Dan mari kita rendahkan hati kita sandarkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, pasal yang 39 adalah pasal-pasal bagian akhir ya di dalam kitab Ayub. Dan percayalah di dalam penderitaan, setiap penderitaan Ayub, yang Ayub lalui, Allah peduli dan Allah tahu itu. Dan bahkan di bagian terakhir nanti kita akan lihat bagaimana kepedulian Allah terhadap Ayub. Dia pulihkan Ayub begitu luar biasanya. Dan teman-temannya melihat bahwa apa yang mereka omong selama ini tentang Ayub salah. Dan Ayub sendiri bahkan melihat bahwa tujuan Allah lakukan itu semua untuk dia bisa merasakan Allah secara langsung. Dan itu yang kita harus pahami. Kita rendahkan hati kita rendahkan diri kita di hadapan Tuhan untuk kita menyadari pergumulan kalau kita memang harus hadapi, penderitaan kalau memang kita harus jalani, persoalan kalau kita memang harus hadapi, semuanya diizinkan Tuhan ya, untuk kita bisa melalui bersama-sama dengan Tuhan, untuk kita bisa melihat pribadi Tuhan yang luar biasa, yang tahu segalanya, yang kita tidak tahu, tapi Allah yang tahu segalanya, yang tahu yang akan hari esok apapun yang terjadi. Ya, makanya kita harus selalu berkata, apapun yang terjadi dalam hidup kita, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi, yang terbaik itu yang harus kita memang lalui. Untuk kita selalu menyandarkan diri kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu, biar apa yang kami dengar, kami semua diberkati, ditolong, dan hidup di dalamnya. Di dalam nama Yesus, terima kasih. Kalau Engkau peduli terhadap binatang-binatang liar ini, Tuhan, yang bahkan Ayub tidak mengerti dan tidak pernah peduli, apalagi Tuhan Engkau melihat kami. Kau sangat peduli dan Kau tidak pernah meninggalkan, membiarkan kami seperti firman-Mu katakan, bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang selalu ada dalam cinta, kasih, penjagaan setiamu Tuhan. Terima kasih, karena Mu tidak tahu Tuhan apa yang saudara-saudari anak-Mu saat ini lalui, penderitaan, pergumulan apapun itu. Tapi biarlah apa yang mereka dengar dari firman Allah ini membuat mereka sadar ada Allah yang peduli, mengerti setiap persoalan yang kami hadapi. Di dalam nama Yesus, amin. Shalom.